Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sana diungkapkan mengenai hukum utama dan pertama. Ada dua isinya, yakni mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan di situ kebetulan juga itu menjadi semacam ringkasan. Yang pertama yang mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan atau lebih memasrahkan seluruh hidup pada Tuhan adalah dari Taurat. Dan yang kedua yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu diambil dari kitab Nabi, salah satu Nabi. Dan itu mau diungkapkan bahwa ini memang satu semacam ringkasan kompendium. Dan sungguh isinya itu sungguh sangat berat sebetulnya. Jadi tidak hanya kata ini saja kita telan, enggak. Tetapi sebetulnya kalau itu ringkasan maka kita harus melihat, membaca semua kitab Taurat dan kitab para nabi sebetulnya. Karena kalau orang itu kan zaman sekarang lebih karena instan, maka apa yang tertulis hurufiah di situ hanya satu kalimat, tetapi tidak mau untuk melihat bahwa ini adalah suatu ringkasan dari satu rumusan yang panjang. Baik, kita bisa melihat ada sesuatu. Sesuatunya adalah di sana mau diungkapkan Tuhan itu adalah menjadi pedoman bagi diri kita. Bukan dilihat dari orang ini itu dari suku apa, orang ini dari negara apa, orang ini dari agama apa, tidak. Tetapi betul-betul di sana mau diungkapkan adalah relasi dia dengan Allah dan relasi dia dengan sesama. Persis kita nanti akan melihat dalam bacaan yang pertama, di sana diungkapkan mengenai simbahnya Daud, Ruth, simbahi Daud. Dan di situ diungkapkan bahwa kendati dia orang Moab, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi kehidupannya itu sungguh-sungguh menampakkan bahwa dia adalah seorang Israel sejati. Sehingga tidak segan-segan bangsa Israel dengan mudah menerima Daud. Tidak hanya melulu karena dia ditahbiskan menjadi raja, bukan. Tetapi sungguh karena ada sesuatu. Sesuatunya adalah hidup dari Ruth ini sungguh luar biasa. Nah, Ibu, Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa kualitas orang tidak dilihat bahwa orang itu dari keturunan siapa, orang ini dari mana asalnya, bukan. Tetapi bagaimana cara dia mensikapi sebagai orang beriman. Kita diajak bagaimana kita dengan tekun untuk bisa memasrahkan seluruh kehidupan ini melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Karena kita seringkali justru memerintah Tuhan. Bahkan dalam doa makan pun seringkali kita juga memerintah Tuhan. Kita lihat, kalau kita sebelum makan, pertama kita mendoakan syukur karena santapan yang tersedia, betul ya? Yang kedua bersyukur karena orang-orang yang menyediakan santapan, benar? Yang ketiga terhadap orang yang belum mendapatkan makanan pada hari itu, minta apa? Tuhan berikanlah mereka, orang yang belum mendapatkan rezeki hari ini untuk dapat rezeki, betul? Memerintah Tuhan enggak? Yang harus ngasih makan siapa? Tuhan atau kita? Halo?
Nah demikian kita kalau memasrahkan hidup kepada Tuhan, istilahnya itu percaya pada penyelenggaraan Tuhan, kita sebetulnya dipanggil juga untuk memberikan yang terbaik kepada banyak orang. Maka hukum kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di situ menampakkan bahwa kita harus juga mempraktekkan ini sebagai salah satu cara atau suatu ungkapan nyata bahwa kita mendengarkan dan wujud dari cinta kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Salib. Dari situ mau diungkapkan bahwa kita mau taat kepadanya. Selain itu juga hukum yang pertama dan yang utama dan yang pertama dan setelah hukum yang kedua ini itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa hidup Kristianitas kita diungkapkan dengan itu. Tidak hanya melulu dengan doa saja, tetapi juga dengan sikap yang nyata. Jadi ada doa dan ada sikap ungkapan yang nyata yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Hidup beriman tidak hanya melulu dengan bertelut, bertekun, dan dengan sujud, dengan istilahnya itu berlutut untuk mohon kepada Tuhan, tetapi juga dengan sikap yang nyata. Maka kita diajak untuk melakukan itu. Maka tunjukkanlah dalam kehidupan kita bahwa kita mencintai Tuhan dengan cara kita mencintai sesama. Maka kalau kita bisa dikatakan sebagai pembela Allah, maka kita tidak mentang-mentang lalu memusuhi orang yang menjelek-jelekan nama Allah. Tidak, tapi justru kita mencintai mereka. Bahkan kalau mereka ada orang yang membenci Tuhan, kita harus lebih mengasihi dia. Kenapa? Karena dia supaya bisa lebih memahami bahwa Tuhan adalah Maha Kasih, Tuhan adalah Maha Rahim. Maka kita harus lebih bisa mencintai mereka supaya mereka bisa menangkap kerahiman Tuhan, kehadiran Tuhan, dan cinta Tuhan. Untuk itu, mari kita dalam hidup bersama ini kita mencoba untuk bisa melakukan yang terbaik. Selamat merenungkan.